Shalom WBI yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan yang luar biasa. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kami akan share dengan situasi, kondisi yang kita hadapi dalam beberapa bulan yang sudah kita lewati. Dengan adanya COVID, kami akan share tentang dunia pendidikan. Di sini ada bersama-sama dengan saya Ibu Uli Bangun, sarjana pendidikan. Beliau mengajar di SD Gembala Baik, dan Ibu Eva ya sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya ada usaha-usaha yang dikerjakan di rumah. Nah, sebelum kami memulai share, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama mau bershare Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan sudah tolong, sudah kerjakan dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami selama COVID yang sudah ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau hadir di dalam pertemuan kami ini, dalam ibadah kami ini. Biarlah Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, 2 minggu kemarin Ibu Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal 31, dimulai dari ayatnya yang ke-10. Minggu kemarin kami ambil ayat di ayatnya 21 dan 25. Itu yang kami sudah sharekan, kami sudah bagikan renungan firman Tuhan. Dan sebagai seorang wanita yang cakap di mata Tuhan, kali ini kami akan share dengan Ibu Guru, dengan Ibu Eva mengenai dunia pendidikan, yang mana beliau-beliau ini dengan adanya COVID, ada hal-hal yang diizinkan Tuhan, sehingga ya ada berkat yang mereka dapatkan ya. Kami akan bertanya kepada Ibu Bangun, sarjana pendidikan selaku pengajar ya. Dengan adanya COVID ini pasti ada dampak-dampak yang terjadi ya, secara mungkin pribadi buat Ibu sendiri, ada negatifnya, ada positifnya. Ibu bisa share kami. Oh, iya. Baik, terima kasih. Ya, dalam pandemi COVID-19 ini, ya, dampak positifnya buat saya, ya, saya sebagai guru, dampak positifnya anak-anak dan saya juga yang tadinya tidak tahu secara mendalam tentang teknologi, terutama dalam menggunakan aplikasi di laptop ya. Nah, terus ternyata karena pembelajaran harus dilaksanakan secara jauh, jadi mau tidak mau ya, anak-anak dan orang tua murid yang begitu merasa penting sekali pengetahuan ini, terutama pembelajaran ini, sehingga orang tua juga sangat mendukung dalam pembelajaran daring ini. Dan saya juga tadinya tidak begitu tahu tentang aplikasi pembelajaran, sehingga saya belajar dan saya berusaha. Ya, puji Tuhan, saya sekarang bisa memberikan pembelajaran secara daring, baik itu pembelajaran materi
memberikan tugas anak-anak, lalu memberikan kuis anak-anak dan orang tua begitu antusias. Itu dampak positif dalam situasi COVID-19 ini. Tetapi ada juga dampak negatifnya, ya tidak semua orang tua memiliki HP Android. Jadi anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Walaupun orang tua tidak memiliki aplikasi, tapi tetap tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, ya. Terus kami sebagai guru tetap mencari jalan, yaitu memberikan pembelajaran secara manual. Dan tetapi anak-anak yang orang tua tidak memiliki HP Android, ya tentu saja dia tidak tahu menggunakan aplikasi istilah di sekolah kami Ikhlas. Ya, sekarang saya tanya kepada Ibu Eva selaku orang tua, Bu, ada kesibukan di rumah, ya kan? Selama ini kan sebelum ada COVID, anak-anak pulang, tapi kali ini harus mendampingi, terus ada urusan kerja di rumah, ada usaha, gitu kan? Pasti harus meluangkan waktu. Ya, Ibu bisa share ke kami dengan situasi ini. Apa sih waktu yang diberikan ke saya? Ya, terus terang kalau dengan adanya COVID ini mau nggak mau belajar teknologi sama yang itu disampaikan ibu guru. Ya. Terus juga lebih positifnya lebih bisa mendampingi anak. Kalau dulu selama ini kan cuma antar anak nanti jemput itu aja. Sekarang mau nggak mau harus dampingi anak juga. Lebih banyak waktu juga buat anak. Lebih positifnya lebih banyak meluangkan waktu juga untuk menemani anak belajar. Gitu ya. Ibu mengalami kesulitan ketika misalnya ada pelajaran, ini agak susah ini begitu. Iya, ada kesulitan ya. Mau nggak mau juga harus belajar. Iya. Kalau Joseph senang belajar di rumah atau senang? Hah? Senang, dia bilang senang, ya. Ya, Ibu memang keadaan ini kan kadang ada kesulitan ya, sebagai pengajar juga ini pasti mengalami kesulitan. Mungkin Ibu bisa share juga mengenai kesulitan Ibu. Waktu pertama kali belajar sepertinya agak susah juga, ya kan? Dengan situasi ini, kesulitan Ibu sebagai seorang pengajar begitu. Ya, Ya, terima kasih. Saya pertama juga pembelajaran daring ini, ya, saya hampir mengundurkan diri karena jujur saya sama sekali tidak tahu tentang TIK ini. Ya. Terus itu tadi kuncinya. Saya harus bisa supaya saya juga bisa mengajar daring buat anak-anak. Dan sekarang saya ini mengajar daring ini, ya, anak-anak juga senang karena kami memberikan pembelajaran buat anak-anak itu. Materi itu kami sudah rangkum, materi kami rangkum. Terus ada tugas anak-anak bisa jawab ada jawabannya dari materi yang kami kirim itu. Lalu anak-anak juga bisa mengikuti kuis. Kuis itu langsung dijawab dan anak-anak sangat senang sekali. Dan ternyata dalam pembelajaran daring ini, kalau kita sudah belajar selesai, itu sangat menguntungkan buat kami dulu, mempermudah. Karena semua itu dalam tugas itu sudah ada jawabannya, jadi kami tinggal ngecek aja, buka aja aplikasinya, semua sudah langsung
ada jawabannya di situ. Jadi buat saya sekarang dalam pembelajaran daring ini tidak ada kesulitan. Hanya kesulitan saya adalah buat orang tua yang anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring ini, yang nggak punya HP yang Android. Ya, jadi dengan situasi COVID ini Bu ya, ada sesuatu yang baru, suasana yang baru, mau tidak mau harus belajar dan harus bisa, begitu ya. Mungkin sebelum ini Bu ada pesan mungkin untuk sesama guru dengan keadaan seperti ini. Kadang kan ada susah, tidak usah belajar sudah, saya berhenti begitu ya. Mungkin ada motivasi yang bisa disampaikan ke teman-teman, ke WBI dengan keadaan seperti ini. Oh ya, baik. Buat kita semua guru-guru dimanapun kita mengajar, TK, SD, SMP dan selanjutnya, terus orang tua juga, ya, saya pesan agar jangan pernah menyerah dan selalu mau untuk belajar. Kalau kita belajar, tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Eva, Ibu Uli Bangun, Joseph ya. Sebelum kita selesai ada renungan yang mau saya sampaikan. Renungan ini tetap saya ambil dari kitab Amsal pasal 31. Kalau minggu kemarin kami Ibu Gembala mengambil ayat di ayatnya yang ke-25, demikian bunyinya, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari esok. Kemudian ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Nah, kali ini saya akan mengambil ayatnya di ayatnya yang ke-18, yaitu demikian firman Tuhan, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ya, bicara tentang pelita itu, pelita kalau di firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105, itu pelita adalah firman Tuhan, ya, adalah lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa firman kita tidak bisa berjalan, ya. Firman itu bisa menjadi rema dalam hidup kita ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya. Kalau kita cuma sekedar baca, ini tidak akan menjadi hidup dalam diri kita. Tetapi kalau ada persekutuan dengan Tuhan, kita baca firman itu menjadi pelita dalam hidup kita. Nah, ini adalah satu hal yang paling penting sebagai seorang wanita, ya. Karena punya persekutuan yang intim, pelitanya tidak pernah padam, ya kan? Firman itu menuntun jalan kehidupannya sehingga ia menjadikan seorang ibu, seorang wanita yang cakap, ya, seperti ibu, sebagai seorang pengajar, diberi hikmat sama Tuhan, diberi kemampuan, akhirnya bisa menjalaninya, ya kan? Semuanya adalah dasarnya dari persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman itu senantiasa menuntun kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, menjadikan kita sebagai seorang wanita yang cakap di mata Tuhan, ya. Itu renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa. Namun setelah berdoa, nanti saya akan bagikan kuis untuk ibu-ibu yang di rumah, karena ada beberapa minggu dalam bulan Agustus secara khusus itu sebagai bentuk kita memperingati hari kemerdekaan, jadi ada kuis-kuis di setiap minggu, ya. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan dan share yang sudah kita sanakan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk share renungan firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang kami sudah baca. Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian apa yang sudah kami sampaikan di hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, ibu-ibu yang di rumah, masih ada kuis yang mau saya sampaikan, ya. Terima kasih, minggu kemarin
sudah belajar, ada yang pusing-pusing dengan jawabannya, mencari, ya kan? Saya bersyukur dengan pusing-pusing itu ibu-ibu jadi tahu tokoh-tokoh firman Tuhan yang di Alkitab, perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan lagi. Tetap pertanyaannya bentuknya sama, ya. Ibu-ibu tinggal menjawab siapa orang ini, ya. Pertanyaan pertama. Aku adalah ibu dari Gersom dan istri dari orang yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, aku seorang nabiya dari bangsa Israel. Aku melawan panglima tentara Yabin, raja Kanaan. Itu pertanyaan kedua. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah aku istri dari seorang yang kaya raya, Nabal namanya dan bebal orangnya. Siapakah aku? Silahkan ibu-ibu mencari lagi di Alkitab dan berikan jawabannya, kumpulkan punya, dan saya percaya ibu-ibu akan diberkati dengan belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, yang kami sampaikan. Terima kasih untuk Ibu Uli Bangun, Ibu Eva, dan Joseph. Tuhan Yesus memberkati.